Shalom sahabatku dimanapun Anda berada, perkenalkan channel YouTube kami, Debata Sahabatku. Ini konten video pertama saya. Di video ini saya akan menguraikan secara singkat apa sih Alkitab itu. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya sudah mengenal dan mengetahui kebenaran firman Tuhan itu sendiri di dalam Alkitab. Alkitab dalam bahasa Inggris adalah Bible, sebutan untuk sekumpulan naskah yang dipandang suci dalam Yudaisme dan Kristen. Umat Yahudi dan Kristiani memandang kitab-kitab dalam Alkitab sebagai hasil dari pengilhaman ilahi dan sebagai catatan otoritas mengenai hubungan antara Tuhan dan manusia itu sendiri. Alkitab adalah kitab suci yang dipercaya oleh umat Kristen yang secara umum berisikan di mana Tuhan itu sendiri yang telah menciptakan alam semesta dan cerita rencana kasih-Nya untuk manusia. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang inti dari semua yang ada di Alkitab mengenai keselamatan manusia yang digambarkan Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu Tuhan atau Elohim yang berinkarnasi dalam wujud manusia. Di dalam Alkitab juga tertulis mengenai asal-usulnya, kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Bagaimana Dia memulihkan seluruh ciptaannya yang telah rusak kembali kepada rencana semulanya. Lanjut ya saudaraku ya. Alkitab dalam bahasa Indonesia, versi terjemahan baru terbagi menjadi dua kitab, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana dalam Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dengan ayat berjumlah 23.124 ayat. Sedangkan dalam Perjanjian Baru terdiri 27 kitab dengan ayat berjumlah 7.957 ayat. Jadi, total seluruh ayat yang terdapat dalam Alkitab berjumlah 31.171 ayat. Angka yang cukup banyak, saudaraku, ayat-ayat yang ada di Alkitab kita ini. Dan perlu kita ketahui, sahabatku, keseluruhan isi dari ayat yang ada di Alkitab, baik dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, semuanya saling berhubungan dan melengkapi. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada pertentangan baik ayat yang satu dengan ayat yang lain. Inilah hebatnya Alkitab kita, sahabatku. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan Alkitab kita itu sudah dirubah-rubah atau tidak asli lagi, itu tidak benar, saudaraku. Alkitab kita itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Jadi orang yang mengatakan seperti itu, mereka itu tidak mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang tertuang di dalam Alkitab. Lanjut ya saudaraku ya. Alkitab memiliki kekuasaan yang dinamis dan mampu mengubah yang hanya terjadi karena Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan yang berotoritas. Yang berotoritas dalam hidup orang percaya. Dalam Alkitab, Tuhan menyatakan diri dan kehendaknya. Dialah sumber makanan rohani kita, orang percaya, untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Otoritas maksudnya di sini, saudaraku, wewenang atau kuasa, hak untuk mewajibkan kepatuhan kepada kita sebagai umatnya agar untuk menjalani perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya. Jelas ya saudaraku? Nah, tadi juga saya sempat mengatakan makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Mari kita melihat Ulangan 8 ayat yang ketiga.
yang berbunyi, "Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Jelas di sini dikatakan ucapan Tuhan itulah roti rohani kita, saudara-saudaraku. Nah, ayat tadi itu berkaitan dengan Matius pasal 4 ayat yang keempat di dalam perjanjian baru yang mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jelas ya saudaraku, maksudnya di sini makanan rohani, roti rohani itu adalah firman-firman Allah, dan itu sudah dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Jadi apa maksud dari kedua ayat tersebut? Oke, bisa saya artikan seperti ini saudaraku. Roti tetap dibutuhkan, makanan tetap perlu, karena tubuh kita membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidup. Kita tetap harus melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang benar. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan dari roti saja kita hidup. Ada kebutuhan yang lain yang terus terpenuhi, malah sebetulnya itulah yang paling utama. Namun, sering kita abaikan dan tidak memenuhinya. Kebutuhan tersebut adalah kata-kata Allah, yaitu firman Allah. Jelas ya saudaraku, firman Allah. Firman Allah kebutuhan kita yang semestinya harus teratur dikonsumsi. Hal ini untuk menguatkan rohani kita agar tidak lemah. Menguatkan rohani kita agar tidak lemah, agar rohani kita, hati kita itu tertuju selalu kepada Tuhan Yesus dan tidak digoyangkan oleh ajaran-ajaran atau aliran-aliran sesat yang akan menggoyahkan keimanan kita. Oke, saya lanjut. Perlu kita ingatkan sekali lagi kepada saudara sahabatku untuk memberikan asupan roti yang sehat ke tubuh kita dan isilah hati kita dengan kebenaran firman Allah. Kita butuh dua-duanya dengan teratur dan seimbang. Jadi kebutuhan itu ada dua, saudaraku, di dalam kekristenan. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu bisa saya ambil contohnya mengenai makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan kebutuhan rohani yaitu roti hidup itu, makanan rohani itu, yaitulah firman-firman Allah, dan itu pun perlu kita konsumsi setiap hari. Dan untuk memenuhinya itu kita harus melakukannya dengan seimbang dan teratur. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan Alkitab juga menuntun setiap umat percaya ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Kita akui saudaraku, kita adalah orang-orang berdosa yang telah dirusak oleh roh-roh kejahatan. Tetapi semuanya itu sudah ditebus ya oleh Tuhan Yesus melalui darahnya di kayu salib. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, saudaraku, bukan milik dunia. Tetapi karena kita sudah ditebus dosa-dosa kita, tubuh kita ini milik Tuhan Yesus. Dan Dia berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Oke, kita lanjutkan. Dan kita harus menyadari perlunya Alkitab di dalam hidup kita untuk mempelajarinya, memahaminya, serta melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Alkitabiah, agar kita sebagai umat percaya semakin bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Nah, tadi saya sempat mengatakan ke jalan yang benar. Apa maksud ke jalan yang benar ini? Nah, kita bisa melihat di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, karena itu
Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Apa arti dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2, saudaraku? Nah, di sini juga saya akan menjelaskan yang artinya dari ayat 1 dan 2 itu, kita harus hidup dalam firman. Dengan demikian, kita dapat mengikis penyakit yang menghambat kasih persaudaraan kita. Dan itu harus diimbangi dengan bertumbuhnya ketaatan akan firman Tuhan, sehingga kasih Kristus akan mengalir melalui hidup kita yang semakin bersih dan jernih. Seorang yang hidup dalam firman adalah seorang yang tidak hanya rindu menambah pengetahuan Alkitab, tetapi rindu melakukannya sehingga hidupnya semakin berkenan di dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan, saudaraku, pembahasan Alkitab kita ini. Tadi saya sempat mengatakan keserupaan dengan Kristus. Nah, apa maksud dari keserupaan dengan Kristus? Oke, mari kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelas ya, saudaraku, awal penciptaan Adam itu diciptakan oleh Tuhan itu menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Yang bisa saya artikan maksudnya menyerupai keserupaan Allah itu, keserupaan manusia dengan Allah itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Selebihnya, istilah itu mengandaikan suatu keserupaan menyeluruh dalam kodrat, kehendak, dan kuasa. Berkat sifat-sifat inilah manusia menjadi pribadi. Keserupaan yang terungkap di sini menyiapkan wahyu tentang penyertaan manusia dalam kodrat Allah yang dianugerahkan. Nah, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkaitan dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang artinya dari Kejadian 1, 26 sampai 27 dan 1 Yohanes 2 ayat 6, artinya menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan terbesar setiap orang percaya. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus diubah menjadi sama dengan citra dan gambar Yesus Kristus. Itu berarti kita harus diubah ke dalam karakter Kristus, memiliki karakter yang sama dengan karakter Kristus. Nah, apa maksud dari karakter Kristus di sini? Karakter Kristus di sini ya perasaan, kita mempunyai perasaan, pola pikir, dan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kita harus sesuai dengan karakter Kristus. Jadi jelas ya saudara, dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan 1 Yohanes 2 ayat 6 mengenai keserupaan Kristus itu sendiri. Oke, kita lanjutkan saudaraku.
kita sebagai umat percaya harus terus dan terus belajar mengenai firman-firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, karena Alkitab itu firman Allah itu sendiri. Janganlah dijadikan Alkitab kita itu sebagai buku pajangan di rak buku kita, tetapi kita hidupkanlah Alkitab itu di dalam hati kita. Memang bertaburan puluhan ribu ayat yang terdapat di dalamnya bukan menjadikan kita untuk malas belajar dan membacanya, tapi justru dari banyaknya ayat Alkitab semakin kita giat untuk membaca dan merenungkannya, agar Alkitab itu semakin bermakna bagi kehidupan kita. Haleluya. Oh iya, saudaraku, saya punya perumpamaan mengenai Alkitab kita ini. Ini perumpamaan saya ya. Kalau boleh saya umpamakan, Alkitab itu surat cinta Tuhan kepada umatnya. Kenapa saya perumpamakan sebagai surat cintanya Tuhan? Oke, kita bisa buka kitab 1 Yohanes 4 ayat 19 yang berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jelas sekali ayatnya saudaraku. Apa respon kita kepada Tuhan atas ayat-ayat tersebut? Harusnya kita juga merespon kasih itu di dalam hati kita dengan cara mengasihinya. Kita bisa melihat di Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum Tuhan yang diterapkan kepada kita sebagai umat percaya. Nah, lanjut. Cinta itu timbul karena adanya kasih. Seperti cinta kasihnya Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Ini misal lagi saudaraku. Misal cinta kasih kita kepada pasangan ya, pastinya sudah ada komunikasi. Bisa melalui suara dan tulisan dalam bentuk surat cinta. Apalagi seseorang yang kita cintai, kita kasih itu jauh di depan mata kita. Sudah pasti surat cintanya dibaca berulang-ulang, padahal tulisannya itu-itu saja. Tapi itulah bentuk kerinduan kita kepada pasangan kita. Sama halnya dengan Alkitab, saudaraku. Di dalamnya tertulis ayat-ayat kasihnya Tuhan kepada kita. Dari dahulu sampai sekarang, ayat-ayat itu tidak berubah-ubah. Apa selanjutnya kalau Tuhan lebih dahulu mengasihi kita? Harusnya kita lebih lagi mengasihi Dia dengan serius belajar dan merenungkan surat cintanya Tuhan itu, yaitu Alkitab, sebagai bentuk kerinduan kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Jadi kita perlu menghayati Matius 22 ayat 37 itu saudaraku, ya. Harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itulah alasannya kenapa kita Alkitab kita ini, surat cintanya Tuhan itu perlu terus kita baca dan renungkan agar kita memiliki keyakinan yang kokoh akan keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen harus menanamkan janji-janji itu dan jaminan Tuhan itu dalam pikiran kita. Amin. Jadi itu ya saudaraku, mengenai penjelasan saya, penyampaian saya mengenai Alkitab kita ini.
mungkin masih banyak juga kekurangan-kekurangannya atau mungkin masih kurang lengkap. Jadi itulah gambarannya secara singkat yang bisa saya sampaikan melalui konten video YouTube saya ini. Biarlah apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa menjadi berkat kepada saudara-saudara sekalian dan semakin giat untuk belajar, membaca, merenungkan, dan menghayati arti firman-firman Tuhan itu yang tertuang di dalam Alkitab. Dan saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada saudaraku, sahabatku yang telah meluangkan waktunya untuk menonton konten video saya ini. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di dalam hati saudara atas video yang saya buat ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.